Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Dek Nashwa atas waktunya yang telah diluangkan untuk belajar. Sekarang kita masuk ke latihan pertemuan pertama, matematika lagi. Nanti kalau misal soal matematikanya udah selesai, kita lanjut ke TPA ya. Oke, soal pertama langsung aja ya. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Ntar aku zoom biar agak kelihatan lagi. Nah, oke. Bentar ya, Dek. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Ini masalahnya tentang logika matematika ya. Biasanya materi ini gak diberikan di SMA. Cuma yang kurikulum 2013 kemarin itu aku dikasih sih. Itu masuk ke matematika wajib kalau nggak salah. Iya wajib. Logika matematika materinya. Dan aku udah bahas logika matematika ini juga di YouTube-nya Kak Ria, ada. Jadi pertanyaannya, jika hari ini mendung, maka Lara tidak jadi liburan. Kita pilih misal ya. Nah, misal jika hari ini mendung, ini misal P, Lara tidak jadi liburan, ini Q. Tidak jadi karena ada kata tidak sehingga ada simbol minus, tidak jadi. Jika hari ini mendung, kalimat positif, Lara tidak jadi liburan, kalimat negatif. P maka Q. Perlu kita ketahui, ini pengetahuan aja ya deh buat kamu yang belum mempelajari mempelajari materi logika matematika. P maka Q itu ekuivalen dengan ekuivalen itu sebanding ya. Sebanding atau ekuivalen, sebanding dengan Q maka non P. Jadi dulu tuh aku kayak bingung gitu loh, kok soal ini tuh bisa jawabannya ini, padahal kalau di logika salah. Ternyata emang ada materinya gitu loh. Jadi P maka non Q ya, salah ya ini ya. Ntar P maka non Q itu ekuivalen dengan Q maka non P gitu, sebanding. Jadi kita cari yuk yang Q. Berarti Q kan kalimat positifnya ini kan, berarti Lara jadi liburan gitu kan. Oke, kita eksekusi yuk, mana yang salah. Berarti kan kita pilih Lara jadi liburan kan. Ini salah. Ini benar. Salah. Ini benar. Nah, yang B sama D ini yang mana nih yang benar nih? Non P sehingga ininya dibuat negatif. Yang P ini dibuat negatif. Berarti jika hari ini mendung, berarti jika hari ini tidak mendung. Hari ini tidak mendung, Lara liburan. Hari ini tidak mendung, Lara liburan, atau gimana? Kan di sini kan kita nulisnya Q maka non P. Jadi yang awal itu tuh Lara jadi liburan kan? Lara jadi liburan, maka hari ini tidak mendung gitu kan? Kalau ini kan kebalik. Kalau ini kan Q, kalau ini kan non P, ini Q. Kalau ini Q, ini non P. Karena ekuivalen kan?
Jadi yang benar yang D gitu. Paham gak, Dek? Paham, Kak. Oh iya, siap. Jadi gitu ya. Jadi ada rumusnya gitu loh. Ekuivalen tuh ya P maka non Q ekuivalen dengan Q maka non P. Jadi gitu. Aku udah nulis kok rumus-rumusnya di YouTube aku yang materi logika matematika itu banyak yang ekuivalen itu kayak apa gitu. Kamu bisa nonton ya nanti ya. Udah aku catetin. Terus nomor 2 lanjut. Ingkaran dari pernyataan semua kupu-kupu dapat terbang. Ingkaran itu apa sih? Ingkaran itu kayak negasi ya. Kayak negasi, kayak kalimat yang berlawanan gitu loh. Jadi ada rumusnya juga ini. Jadi kalau ada A terbalik. A terbalik itu semua ya, Dek. Semua X itu ekuivalen dengan ingkaran semua beberapa. Ini beberapa ya, simbol beberapa ingkaran X. Paham gak, Dek? Belum paham, Kak. Bentar. Ini kan sebanding kan? Kalau ini kan semua kan, Dek, tadi. Ini beberapa. Beberapa atau ada ya biasanya ya di kalimat itu ya. Kalau ada kata semua, berarti ingkarannya itu beberapa atau ada gitu loh. Sebanding gitu loh, Dek. Ingkarannya. Sehingga beberapa X itu maksudnya data ya. Beberapa data itu ingkarannya semua itu ingkarannya beberapa. Data ingkarannya non data gitu loh. Contoh di soal yuk. Semua berarti kita cari yang ada atau beberapa. Ini semua salah. Ini tidak ada salah. Kita cari yang ada. Ada. C atau D nih? Jadi semua kupu-kupu dapat terbang. Nah, ini kan kata kerja kan? Dapat terbang. Jadi kita cari yang tidak dapat. Tidak dapat. Ada kupu-kupu dapat terbang. Salah. Ada kupu-kupu tidak dapat terbang. Ada kupu-kupu. Bentar. Oh, bener. Ada kupu-kupu tidak dapat terbang. Jadi jawabannya yang D. Paham gak, Dek? Paham, Kak. Ya, gede ya jadi. Jadi semua itu ingkarannya ada atau beberapa. Dapat ingkarannya tidak dapat gitu aja. Diganti kalimat ke kalimat positif menjadi kalimat negatif gitu. Lanjut. Kontraposisi. Kontraposisi itu sebenarnya juga berlawanan sih. Tapi ya ganti kalimat gitu aja sih. Kontraposisi kan kontra. Jika semua taruna suka belajar, maka dosen senang mengajar. Kontraposisinya ada rumusnya loh, Dek. Jadi rumusnya, coba ya, aku kasih rumusnya kamu telaah sendiri ya. Jadi ini jika semua taruna suka belajar, ini misal P, maka dosen senang mengajar. Ini Q. Kontraposisi itu rumusnya P maka Q itu ekuivalen dengan non Q maka non P. Ya, yang mana ini yuk? Cari. Yang mana? Kamu telaah sendiri yuk. Yang B. Yang B. Jika dosen tidak senang mengajar, maka ada taruna atau mahasiswa yang tidak suka belajar. Betul.
ya. Jadi dosen senang, jadi dosen tidak senang. Maka Taruna suka belajar jadi tidak suka belajar. Oke, paham ya berarti. Kita lanjut. Jarak antara dua kota pada sebuah peta administrasi adalah 5 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:125.000, maka jarak sebenarnya di lapangan. Nah, ini ada rumusnya nih di soal. Jarak sebenarnya itu jarak pada peta dikali skala. Jarak pada peta berapa? Ayo. 5, ya kan? Jarak pada peta, dihafal ya dek rumusnya kalau misal ini keluar nanti. Jarak pada peta 5 dikali skala. Skalanya berapa? 125.000. 125.000. Berapa? Berapa ayo? Berapa Dek Nashwa? 625. Ya, pinter. 625 tuaga. Kenapa nggak ada? Kamu bisa ngasih tahu nggak? Kan itu masih satuan sentimeter, Nah, harus pinter, dirubah ya. dulu ke meter. Jadi nolnya kurangi berapa? 2. Ya, betul. Sip. Lanjut ya. Sebuah jalan tergambar pada peta A sepanjang 10 cm. Jalan tersebut juga tergambar pada peta B sepanjang 5 cm. Jika peta B mempunyai skala 1:10.000, maka skala peta tersebut, kan kita tadi rumusnya ini kan, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala. Kalau yang ditanya skala, berarti gimana? Jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jadi berapa? Jarak sebenarnya berapa? Lima 15 cm. Hah? Kok bisa? 5. Kan ini jarak. Oh gini ya dek, bentar. Rumusnya bukan ini, bentar. Rumusnya benar, itu rumusnya benar. Tapi ternyata yang diketahui itu jarak tergambar pada peta A, terus tergambar juga pada peta B. Ternyata ada 2 dek. Kita jadi mikirnya ada 2 rumus nih, gitu kan? Berarti jarak sebenarnya A, itu sama dengan jarak sebenarnya B, gitu kan? Kita misalkan aja ya, soalnya ini ada jarak pada peta sama ada skala juga kan. Jadi kita mikirnya, oh berarti ini yang dicari jarak pada jarak sebenarnya nih, gitu dulu ya. Jadi kan ada yang diketahui ini, jadi jarak sebenarnya gitu kan. Terus jarak sebenarnya A itu 10 kan. 10 Bentar deh. Berarti ini tuh 5 kali 10 ribu
sama 10 kali B gitu kan. Ya kan, Dek? Yang B 5 kali 10.000. Ini 10 kali B. Paham, Dek, maksudnya? Najwa, halo. Belum paham, Kak. Jadi gini loh. Kan rumusnya itu jarak pada peta kali skala, bener? Iya. Yang diketahui ini apa? Jarak sebenarnya. Enggak. Yang diketahui ini jarak pada peta. Jarak pada peta tapi B kan? Oh iya. Ini skalanya juga B kan? Iya. Jadi yang ada itu jarak pada peta B dan skala pada B, sehingga 5 kali 10.000. Paham? Kalau yang A itu cuma ada jarak pada peta. Jarak pada peta tapi skalanya nggak ada. Ya kan? Jadi ini yang ditanya itu skala pada peta A. Berapa gitu. Kurang A ini sebenarnya soalnya. Gitu kalau kita telaah ya. Paham? Oh iya. Ya gitu ya. Jadi kita cari skala pada peta A berapa? Berarti B sama dengan 50.000 dibagi 10, berarti 5.000 kan? Sehingga ini kan sudah mengkategorikan skala. Jadi kalau skala ya berarti ya ada 1 bandingnya. Berarti skala A itu 1 banding 5.000. Gitu. Paham? Paham. Oh iya, siap. Mantap. Kita lanjut. Yuk. Jadi terkadang soal tuh nggak lengkap ya, Dek. Jadi kita bingungin tuh arahnya mau kemana sih. Kita lihat aja yang diketahui apa. Jadi misalnya yang diketahui skala sama jarak pada peta ya berarti jarak sebenarnya kan belum ada. Jadi kita menggunakan rumus jarak sebenarnya gitu buat nyari skala gitu ya. Lanjut. Sebuah sisi bidang tanah mempunyai panjang 120 meter. Sisi bidang tersebut akan digambar pada peta dasar pendaftaran dengan skala 1/1000. Maka panjang sisi bidang pada peta tersebesar. Menurutmu ini diapain, Dek? Kalau coba kamu nelaah soal. Halo. Iya, Kak. Gimana ini? Berarti kita nyari apa? Panjang sebenarnya. Sebenarnya? Yakin? Ini apa? Oh, panjang pada peta. Nah, gitu ya. Panjang pada peta. Panjang pada peta. Panjang pada peta rumusnya apa, ayo? Harus hafal loh. Tadi apa? Tadi jarak sebenarnya itu jarak pada peta dikali skala kan? Iya. Jadi kalau panjang pada peta Berarti skala bagi jarak sebenarnya. Tadi mana sih? Bentar. Ini. Kan tadi jarak sebenarnya itu jarak pada peta dikali skala kan? Jadi kalau nyari jarak pada peta itu jarak sebenarnya dibagi skala. Paham? Paham. Jarak sebenarnya
Dihafalkan ya, Dek? Iya. Dibagi skala kan. Jarak sebenarnya berapa? 120 meter. Skalanya berapa? 1000. Ingat, kita di bawah satuan senti. Meter jadi senti tambah 0 berapa? Meter jadi senti. 1. Ayo. Meter, desimeter, sentimeter. Berapa? 2. Ya. Jadi ini berapa? 12. Tuh, gitu ya. Jadi 12 cm. Lanjut. Udah paham? Luas bidang tanah pada peta foto yang berskala 1:2500 adalah 15 cm kuadrat. Maka luas sebenarnya bidang tanah tersebut di lapangan sebesar luas bidang tanah pada peta foto yang berskala 1:2500. Skalanya 2500. Luas bidang tanah pada peta 15. Luas sebenarnya rumusnya apa, Dek? Rumusnya apa? Luas sebenarnya? Luas sebenarnya jarak pada peta dikali skala. Ayo. Hah? Beda, Dek. Beda kalau luas, Dek, bukan jarak. Belum paham? Apa belum pernah tak kasih toh? Kayaknya belum deh, Kak. Oh, belum ya? Bentar ya. Kalau luas itu beda, bukan jarak ya. Kalau jarak itu memang skala kali itu. Tapi kalau luas sebenarnya, luas itu beda. Luas pada peta, diinget-inget ya, misal kalau keluar. Tapi dulu di soalku tuh kayaknya nggak ada deh luas-luas kayak gini. Tapi ya kita meminimalisir kemungkinan. Skala kuadrat. Jadi rumusnya itu, luas sebenarnya itu luas pada peta dibagi skala dikuadratkan. Oke? Jadi luas pada peta berapa? 15 kan? Dibagi skala. Jangan lupa di sini skala ditulis semuanya. Jadi kalau 1:2500 ya ditulis 1:2500. Tapi kalau kita kembali flashback di rumus jarak, itu skala hanya ditulis ya yang bagian yang angka besarnya aja gitu kan. Tapi kalau di sini skalanya ditulis semua 1:2500 dikuadratkan gitu ya. Jadi 15 dibagi 25 kali 25 625 kan? Iya. Nolnya 4 1 2 3 4. Nah, jadi berapa ini? Jangan lupa ini sentimeter ya. Oh, ini harusnya meter ini. Bener ding, Dek. Ini 1 banding nggak ya? Salah aku. 1 banding nggak ya? Ada 1 bandingnya, salah. Oke, berarti caranya gimana, Dek, kalau kayak gini? Jawabannya berapa? Halo. Dek Nashwa? Jawabannya yang A. Hah? Kok cepet banget? Ini dikali dulu gitu kan? Berarti jawabannya 9, 3, 7, 5, 1, 2, 3, 4 gitu kan? Jadiin meter ya kan?
Berarti 9375. Oke, gitu ya? Iya. Oke, paham ya. Lanjut. Sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi panjang dan tergambar pada peta berskala 1:1000 dengan panjang sisi 15 cm dan lebar sisi 5 cm. Luas sebenarnya lapangan olahraga tersebut adalah, ini banyak soal yang ini ya, peta-peta gitu ya. Kalau dulu di soal nggak ada peta-peta, tapi mungkin di soal lain ada. Di tahun-tahun lain katanya ada peta-peta. Jadi tergantung tahun sih sebenarnya. Kalau tahun kamu banyak soal yang di peta ya mungkin ini keluar. Tapi kalau tahunmu banyak soal yang dimensi 3 atau bangun ruang, itu mungkin beda lagi. Jadi kita ya belajar semuanya gitu aja. Biar semua soal apapun, bentuk apapun bisa gitu. Kita lanjut. Lebar pada peta. Lebar pada peta 5. Panjang pada peta 15. Skalanya 1000. Luas sebenarnya. Paham gak deh ini diapain? Enggak. Oh gitu ya. Ini sebenarnya udah ada skalanya, jadi enak. Jadi jarak sebenarnya itu kan skala kali peta kan. Jadi panjang sebenarnya itu berarti kan 15 kali skala kan, Dek? Kalau lebar sebenarnya berarti ya 5 kali skala. Kan pada peta kali skala tadi rumusnya. Ini berapa? 15.000. Ini berapa? 5.000. Jadiin meter. 1, 2, coret 2 gitu aja ya. Luas. Jadi luas sebenarnya. Jadi gampang ya nyarinya luas ya kalau udah ada ininya ya. Jadi luas sebenarnya P kali L. Kan persegi panjang kan? Jadi P kali L luasnya. Berarti 150 dikali 50 berapa? 7.500. Ya betul. 7.500 meter persegi. Paham ya? Lanjut. Bidang gambar pada sebuah peta pendaftaran tanah berskala 1:10.000 berukuran 70 kali 70 cm. Maka bidang gambar tersebut dapat mencakup luasan di lapangan sebesar, ini udah ada urat-uratannya ini. Jadi gini ya, Dek. Tadi caranya gimana, Dek? Kalau udah ada kayak gini. Kalau udah ada panjang sama lebarnya. Kan itu lapangan kan juga panjang kali lebar kan? Gimana? Dia cari luasnya. Iya, berarti panjang kali lebar kan? Benar ini ya, 70 dikali 10.000. Berapa? 700. 70 dikali 10.000. 700. 700 kali 700 49, nolnya banyak. Nolnya gini aja deh, kali 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 49 kali 10 pangkat 10. Gitu kan? Tapi ini sentimeter. Kita carinya HA. Karena ada ini berarti jadi HA sentimeter. HA sentimeter ke HA itu dikurangi berapa nolnya? 8. Ya betul gitu ya. Jadi sentimeter ke HA itu nolnya kurangi 8. Jadi tinggal HA ini. Oke, paham ya? Nomor 10. Sebuah kota tergambar pada peta administrasi skala 1:10.000 seluas 24 desimeter persegi.
Maka kota sebenarnya adalah, lagi-lagi di soal yang skala, luas sebenarnya. Gimana Dek tadi Dek? Luas sebenarnya, rumusnya apa? Panjang. Oh, kok panjang? Kan ini pakai rumus yang kuadrat tadi loh. Apa? Ting tung. Dek, lupa. Iya, Pak. Luas pada peta dibagi skala dikuadratkan pakai ini. Kecuali kalau yang diketahui panjang lebar itu emang gitu ya, emang dikali P kali L, tinggal luasnya dikali gitu. Tapi kalau ada cuma skala sama luas pada peta, rumusnya gini. Jadi ini 24 jadiin senti deh. Jadi 24 00 ya. Ini per skala. Skalanya berapa? 1/10.000 dikuadratkan. Jadi berapa ini? 2400 dikali 10-nya 4 tambah 4, 8 ya. Wah, banyak banget nih. Berarti 24 kali 10 pangkat 10. 24 kali 10 pangkat 10. Kita jadiin kilometer deh. Ini kan senti kan? Jadiin kilometer berarti nolnya kurang berapa? Kurang berapa? Sentimeter ke kilometer. Itu sentimeter aja atau sentimeter Kuadrat. Habis. Betul, habis ya. Berarti jawabannya 24 kilo 4 kilometer kuadrat. ya, betul. Lanjut. Dua buah peta masing-masing berskala 1/10.000 dan 1/5.000. Untuk jarak yang sama pada kedua peta, maka jarak sesungguhnya di lapangan berbanding. Gimana nyarinya? Tinggal dibandingkan ya kan? Jadi 10.000 dibanding 5.000 berapa? 2/1. Gampang kan? Gitu aja. Lanjut. Sebuah bidang segitiga mempunyai luas 15 satuan grid pada skala 1/10.000. Apabila satuan grid pada peta berukuran 20 kali 20 mm, maka luas sebenarnya bidang tersebut adalah berapa? Luas 5 grid. Bener ya ini ya. 15 ding maksudku. Luas 15 satuan grid. Berarti 15 kali 20 kali 20 ya kan? 5 grid itu kotak itu loh dek. Kotak kecil-kecil itu loh. Grid itu kotak kecil-kecil. Nah ukurannya itu 20 kali 20. Jadi kita cari luasnya ini. Luasnya berarti 15 kotak kecil-kecil yang ukurannya 20 kali 20. Jadi berapa? Berapa? 15 kali 20 kali 20.
6 ri 6.000 ya. 6.000 milimeter. Jadikan sentimeter, berarti 60. Luas sebenarnya 60 dikali skalanya kan? Kan udah ada skalanya kan? Nah, berapa? 600.000 ya. Kebanyakan. 600.000. Kita jadikan meter. Jadi 60 meter. Jadi jawabannya A. Paham? Paham. Oke. Lanjut. Nah, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 120 menit. Apabila lintasan jarak tersebut digambar pada peta skala 1:250.000, maka panjang lintasan tersebut pada peta adalah skalanya 1:250. Jarak itu rumusnya apa, Dek? Jarak rumusnya apa? Jokowi. Paham? Jokowi. Jarak rumusnya kecepatan kali waktu. K kali W. Kecepatannya berapa? 60 kan? Waktunya 120 menit itu berapa jam? 2, berarti 120 kilometer ding, kilometer. Jadiin senti, karena kita akan berubah aja ke skala. Tambahin 0,5, 345 senti. Jadi jarak pada peta rumusnya apa? Luas. Jarak loh, Dek. Jarak sebenarnya per skala. Ya. Berarti 120 bagi skala berapa? 250.000. Jawabannya berapa? Jawabannya Berapa, Dek? 40? Ya, 48 ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini udah gak skala-skala lagi. Kita masuk ke segitiga ya. Segitiga itu banyak juga yang keluar ya. Harus hafal juga ini rumus aturan sinus, kosinus, tan, dan lain-lain. Harus hafal. Pada sebuah segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut, yaitu A, B, C, D. Mana yang benar? Yuk dipilih. Dipilih. Yang mana, Dek? Yang apa? Yang A. Ya, betul. Kamu tuh betul, nggak usah ragu-ragu. Gitu emang bener. AB itu AC kuadrat plus BC kuadrat kali 2AC kali BC kali cos C. Gitu ya. Jadi gini lah, bentar. Tak jelasin biar paham. A B C gitu ya. AB kuadrat itu samping
yang dicari kan ini kan. Yang dicari kan AB kuadrat, itu sama aja C ini ya. Kan ini sudut yang menghadap C gitu ya. Menghadap C kan ini. Sama aja C kuadrat. Ini tuh bisa ditulis sebagai C kuadrat. Jadi intinya kalau menemukan C yang disama dengan sama ketemu cos C berarti tentu benar. Udah tentu benar. Jadi ini AB itu namanya C itu ya. Jadi sisi samping kuadrat AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikali 2AC kali BC kali cos C. Gitu. Paham? Oke, paham. Oh, kok blur. Nah. Sebuah segitiga ABC mempunyai panjang sisi AC 15 akar 3 cm. Sisi AB 30 cm, sisi CB 15 cm, dan sudut A 30 derajat. Maka besar sudut C, kakak gambar ya. Nanti kamu kerjain. Ini A, B, C. AC 15. Oh ini CB ya. CB 15 ya. 15, AB 30. Terus A, sudut A 30 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut C. Paham gak dek nyarinya? Yang pakai A kuadrat plus B kuadrat min AB kali cos C itu kakak? Bukan. Kalau itu yang diketahui dua sisi ya. Iya. Dua sisi apit, dua sisi apit. Tapi kan ini yang diapit kan nggak ada kan? Ini nggak ada kan? Yang ada cuma ini. Ini pakai aturan apa? Kok bukan kosinus, tapi aturan sinus. Tahu aturan sinus di mana? Sinus. Yaudah, aku spill deh. Jadi BC 15 ini 15 per sudutnya sin 30, sudut yang menghadap ya, ini sudut yang menghadap, per 30 per sin apa? C. Ya, udah cari sendiri yuk, berapa? Gampang ini. Berarti sin C berapa? Bentar kak. Ayo, berapa dek? Gampang loh ini. Berapa? 90. Iya, kamu langsung jawab ya. Ini kan sin C 1 kan? Iya. Jadi sudut berapa yang nilai sinnya 1 gitu kan? Berarti sudutnya C sama dengan 90 derajat. Gitu. Oke? Kamu udah paham. D jawabannya. Lanjut. Segitiga siku-siku mempunyai alas 50 cm dan tinggi 120 cm. Maka panjang keliling segitiga tersebut adalah, tahu kan? Nyarinya gimana? Dek, Keliling segitiga itu rumusnya apa kak?
Keliling segitiga tuh keliling itu ini ya ini. Ini tambah ini tambah ini. Keliling itu yang mengelilingi, Dek. Yang mengelilingi rusuk itu namanya keliling. Yang mengelilingi sisi terluar itu keliling. Paham nyarinya gimana kan? Bentar. Oke, aku tunggu ya. Jadi cariin intinya kalau ada sisi yang hilang, cari dulu sisi yang hilang itu. Kalau udah ada kan berarti kelilingnya tinggal ini tambah ini tambah ini. Jawabannya 300. Oke. Kita lanjut. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sisi AC 12, AB 10 dan sudut A 60 derajat. Maka panjang sisi BC sama dengan, bisa kan? Ini sisi apit ada loh. Kayak kamu tadi, rumusnya tadi loh. Oh, sebentar. Ya. Coba dulu. Oke, saya tunggu. Mantap. Jadi kita nelaah soal tuh kan ini kan sisi apit ya, Dek. Ada sudutnya. Oh, berarti aku carinya pakai aturan kosinus. Tapi kalau misal sisinya di sini, satunya di sini, berarti bukan sisi apit. Jadi kalau misal sisinya di sini nih, di sini namanya aturan sinus. Jadi kamu harus bisa membedakan buat apa yang harus kita lakukan. Apakah menggunakan aturan kosinus atau menggunakan aturan sinus. Kalau misal sisi apit ini ya aturan kosinus kayak gini. Oke, paham ya? Lanjut. Sebuah segitiga ABC besar sudut A 30 derajat dan diapit dua sisi AC 20 dan AB 24, maka luas segitiga. Yuk, ini udah ada luasnya, rumusnya nih. Bisa? Luas segitiga 20 kali 24 kali sin A. Paham? Bisa mengerjakan? Coba dulu. Jadi rumusnya itu setengah kali AB kali AC kali sin A gitu ya. Jadi rumusnya ini. Coba yuk kamu hitung yuk. Jadi kan ini setengah kan tadi, kali 20 kali 24 kali sin 30. Setengah kali 20 kan 10 kali 24 kali sin 30. 10 kali 24 kan 240, sin 30 setengah, jadi 120 gitu. Paham? Oh, Tadi kamu hitungnya gimana kok bisa 480? itu kan sin 30 hasilnya setengah. Terus di rumusnya kan ada setengah. Jadinya setengah sama setengahnya tak coret gitu loh, Kak. Hah? Kok bisa? Gak boleh. Gak boleh. Lah masa kamu gini? Masa setengah kali 20 kali 24 kali setengah ininya buat coret? Ya gak boleh. Setengah kali setengah berapa? 1/4. Lah, kenapa kamu coret? Enggak. Ya, mungkin trader ya. Mungkin kamu gak fokus. Jadi, setengah sama setengah gak boleh dicoret. Kecuali kalau 2 setengah kali 2 itu baru boleh dicoret. Tapi kalau setengah kali setengah gak boleh. Jawabannya itu 1/4. Jadi, 480 dibagi 4 itu 120 gitu. Salahnya kamu di situ. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut. Karena sudah jam 9:30, kita lanjut satu soal lagi. Sebuah jarak AD akan ditentukan dengan prinsip kesebangunan segitiga. Di lapangan dibuat segitiga ABC dan siku-siku di C. Pada titik C ditarik garis tinggi memotong sisi AB di titik D. Apabila panjang CD sama dengan 10 meter, DB 5 meter, maka jarak AD sebesar, paham? Jadi ini udah ada gambarnya ya. A, B, C, D. Kan?
Sini 10. Ini D, ini B, ini C, ini A. Rumus CD itu AD kali DB. CD kuadrat ya ini ya. Paham Dek cara ngerjainnya? Paham nggak? Enggak. Ayo udah kita lanjut ya. CD-nya berapa? 10 cm kan? Jadi rumusnya CD ini itu AD kali DB gitu aja. Ini dikali. Rumusnya gitu ya. Kesebangunan, ingat kelas 9 SMP. Iya. Kelas 9 SMP. Itu kesebangunan ya. AD-nya berapa? AD-nya ditanya kan? CD 10, DB 5. Berarti AD berapa? Ini 10 kuadrat ya, Dek. Berarti AD 100 dibagi 5. Berapa? 20. Ya, paham? Paham. Oke, selesai. Udah ya, 1 jam. Tidak terasa karena kita fokus mengerjakan. Oke, gimana Dek? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa tetap belajar. Meskipun ada masa saat sulit maupun saat mudah kita mengerjakan, tapi jangan terlena sama soal yang terlalu mudah ya. Sebenarnya kayak setengah kali dia kan mudah banget ya. Terkadang kita terlena ya. Iya. Ya, tetap yang mudah itu biasanya kita terburu-buru. Soalnya pengen cepet selesai, pengen cepet ngerjain yang sulit. Itu biasa. Tapi lebih baik kita mengerjakan itu dengan teliti. Jadi misal kita ada coretan ya. Ada coret-coretan itu jangan coret-coret yang nggak bagus, maksudnya yang seenaknya gitu loh. Aku lebih suka kalau coret-coretan itu yang rapi. Jadi pada saat kita teliti lagi, oh ternyata yang salah di sini. Pada saat nanti mungkin tes STPN yang sebenarnya, mungkin kamu bisa juga gunain cara kayak Kak Arya dulu. Dulu aku ngerjain coretan tuh rapi banget, sampai aku post di IG. Itu buat kenang-kenangan aja sih coret-coretannya. Aku rapi banget. Jadi waktu aku ada waktunya masih berjalan, itu aku teliti lagi. Oh yang nggak bisa ini nomor ini aku lingkarin kan. Terus aku lihat soalnya lagi, oh ternyata yang salah di sini. Oh jadi gampang gitu, nelitinya gampang lagi. Jadi ngoreksinya gampang gitu. Jadi bisa kamu gunain juga caranya buat coretan yang rapi. Jadi jangan coretan yang seenaknya. Biasanya kan coretan yang seenaknya tuh biasanya malah membuang kertas. Malah kertasnya menggunakan banyak gitu loh. Tapi kok rapi, misal kertas HVS itu kan nanti diberikan kertas HVS 1 ya. Itu kan F4 ya. Itu aku bagi 4. Jadi coretanku kecil-kecil banget. Jadi aku nggak boros kertas. Jadi malah kertasku malah sisa gitu loh. Gitu. Jadi bisa kamu gunain cara itu. Oke, terima kasih Den Nashwa atas waktunya. Maaf kalau Kak Ria mungkin dengan jelasinnya kurang jelas atau kamu mungkin bingung. Maaf ya. Terus jangan lupa belajar, tetap semangat dan menanti pendaftaran SPN Juni nanti. Semoga apa yang kita harapkan menjadi terwujud. Amin. Oke, sebelum menutup belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh live. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.
And don't forget to turn notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Oke, terima kasih. Akhir kalian biar kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.